Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sungguh baik di dalam kehidupan kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih merasakan akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga di malam hari ini juga kita boleh bersyukur, pria kaum bapa dan wanita kaum ibu Polo 14 Jemaat Zaitun boleh beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kita dan kerinduan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, kita akan mulaikan ibadah kita di malam hari ini. Dan ibadah kita di malam hari ini akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Patricia Rantung Mawijere. Kepada Ibu, disilakan. Mari kita siapkan hati kita dan kita akan beribadah kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita menyanyi bersama-sama. Haleluya, pujilah. Jemaat masih tetap berdiri dan kita akan tabiskan ibadah pada malam hari ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Kita akan mendengar atau membaca bersama-sama nats pembimbing dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian Syiara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mari jemaat kita menyanyi bersama-sama pujian rukun dan damai.
Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai, ibarat embun yang segar pada pagi yang cerah, laksana anggur yang lesat, kan pemuas dahaga. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Jemaat diundang untuk duduk kembali. Kita akan mengaku dosa kita. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi, Bapa yang baik, pemelihara atas hidup kami. Kasih karunia-Mu yang senantiasa menuntun dan menyertai kami sekalian, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang ini. Di tengah-tengah dunia yang digoncangkan oleh setiap masalah kehidupan, bahkan di tengah-tengah tekanan yang ada saat ini, di mana menyebarnya virus corona COVID-19 yang ada. Tetapi kami bersyukur di tengah-tengah keadaan dunia yang digoncangkan, kami boleh dapati bahwa hidup kami tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam kami menjalani kehidupan ini Tuhan, Kau tahu persis apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami menjalani kehidupan ini, seringkali kami gagal di dalam kami berpikir, di dalam kami berucap, di dalam kami bersikap dan bertindak. Oleh karena itu sebelum kami mendengarkan setiap apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami mohon ampun akan salah dosa kami. Biarlah kekudusan Allah itu senantiasa menguduskan dan menyucikan setiap kami jemaat-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Supaya ketika kami beribadah pada malam hari ini, kami boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dengan penuh keberanian kami boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Kami boleh berjumpa muka dengan Tuhan. Kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga ketika kami datang di dalam beribadah bersama-sama ini Tuhan. Sekalipun harus melalui virtual, melalui Tuhan daring yang ada. Kami boleh mengalami Tuhan. Kami boleh mengalami Tuhan dengan kasih, dengan kuasa dan kebenaran-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun kami, yang menyucikan kami, supaya ibadah ini Tuhan boleh jadi dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan menyanyi bersama-sama NNBT nomor 10, Ya Tuhan yang Kudus.
Sebelum kita membacakan firman Tuhan, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Hati kami terbuka kepada Engkau Tuhan. Kami siap untuk dibentuk oleh setiap kebenaran firman Allah. Karena kami percaya bahwa firman-Mu itulah pelita di dalam hidup kami. Kami membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Kami membutuhkan suara Tuhan untuk menuntun kami. Sehingga hidup kami bukan dibangun oleh situasi, oleh keadaan, oleh hal apapun yang kami boleh lihat dengan mata kami. Tetapi kami rindu jemaat-Mu, kami semua yang ada di dalam ibadah ini. Hidup kami boleh dibangun dengan setiap perkataan firman Allah. Firman-Mu yang menghidupkan kami. Sehingga ketika kami hidup di dalam firman-Mu, Engkau mendapati kami adalah pribadi-pribadi, jemaat Tuhan, umat-Mu, gereja-Mu yang mampu menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan, yang mampu menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Di tengah-tengah kehidupan seperti ini Tuhan, begitu banyak ujian, cobaan, godaan, tekanan, persoalan hidup, kami butuh Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami, mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan kami boleh menjadi orang-orang yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Urapi setiap kami dengan urapan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kita akan membacakan firman Tuhan. Bapak Ibu semua sudah siap? Alkitab masing-masing di rumah, kita akan membacakan Filipi 4 ayat 1 sampai dengan 9. Filipi 4 ayat 1 sampai dengan 9. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, setiap orang pasti menginginkan yang namanya damai dan sejahtera. Setiap kita menginginkan kehidupan yang penuh dengan damai dan sejahtera. Namun kadangkala kita bisa kehilangan damai dan sejahtera di dalam keluarga, di dalam situasi atau lingkungan apapun. Apalagi sekarang ini kita lagi menghadapi yang namanya persoalan global. Bukan hanya Manado yang alami, bukan hanya Sulawesi Utara yang alami,
bukan hanya Indonesia yang alami, tetapi ini global. Seluruh dunia mengalami yang namanya krisis ekonomi, krisis sakit penyakit, krisis virus, krisis kehilangan pekerjaan. Nah, semua itu mengakibatkan kita kehilangan damai, kita kehilangan sejahtera. Dan ketika kita membaca firman Tuhan ini, Paulus mendengar kabar bahwa Filipi mengalami yang namanya persoalan atau konflik internal di dalam jemaat mereka. Oleh karena ada konflik antara Euodia dan Sintike. Kalau kita baca di dalam Alkitab ini, Euodia dan Sintike ini adalah teman-teman sepelayanan Paulus ketika Paulus berada di jemaat Filipi. Jemaat Filipi ini di dalam ayat pertama, mereka ini Paulus katakan sebagai mahkota pelayanannya. Berarti Filipi ini benar-benar ada di hatinya Paulus. Dan Paulus tidak lepas dari monitornya kepada jemaat Filipi ini. Dan ketika Paulus mendengar bahwa Euodia dan Sintike ini ada terjadi konflik di dalam mereka, di dalam hubungan mereka, Paulus menasehati kepada mereka bahwa Euodia, Sintike, ku nasihati engkau supaya apa? Sehati sepikir. Penting untuk sehati sepikir. Untuk kita menikmati damai, untuk kita menikmati sejahtera, hal yang perlu kita lakukan pertama, ini hati, ini pikiran. Penting kita di dalam menikmati, meraih setiap damai dan sejahtera ini, penting kita memiliki hati yang baik, pikiran yang baik, sehingga kita mampu untuk memiliki satu kesatuan, kita bisa menjadi sehati, kita bisa menjadi sepikir. Ada beberapa hal yang kita pelajari dari hal ini. Ketika kita ingin menikmati damai dan sejahtera, ada orang yang damai tapi dia tidak punya sejahtera, tidak sejahtera dalam hidup. Ada orang yang sejahtera dalam hidupnya tapi dia tidak punya damai. Jadi penting tentang ini, damai dan sejahtera ini merupakan satu paket. Oleh karena itu Paulus ingatkan mereka untuk supaya apa? Sehati sepikir. Untuk kita meraih damai dan sejahtera itu, hal pertama yang perlu kita lakukan, sehati sepikir. Oleh karena itu Paulus mengingatkan, menasehati kepada Euodia dan Sintike bahwa kalian ini harus sehati sepikir. Artinya jaga hatimu, jaga pikiranmu supaya engkau bisa ada dalam satu kesatuan, engkau bisa sehati dan sepikir. Kemudian hal yang kedua, di dalam ayat ini dikatakan, Paulus bilang kepada siapa ini? Sun Sugos. Nah, Sun Sugos ini teman yang paling setia Paulus, sehingga ketika Paulus keluar dari Filipi, Sun Sugos ini yang ada di jemaat bersama-sama dengan jemaat yang ada di Filipi. Tolonglah mereka. Sun Sugos, tolonglah mereka, nasihati mereka, bantu mereka supaya mereka boleh sehati, mereka boleh sepikir, mereka mampu untuk menjaga hati mereka mampu untuk menjaga pikiran mereka. Nah, yang kedua, untuk kita dapat meraih, kita dapat menikmati di dalam hidup kita, di dalam berjemaat, di dalam berkeluarga, di dalam bersosialisasi, penting untuk kita saling tolong menolong. Menolong teman yang sementara terjadi konflik. Bukan kita semakin membakar, bukan kita menjadi kompor gas, tetapi kita menjadi orang-orang yang menolong teman-teman kita, menolong teman-teman sepelayanan kita, pelayan-pelayan Tuhan, supaya mereka boleh menikmati damai yang ada terlebih dahulu di dalam hidup kita, yang ada dalam kehidupan Sun Sugos, yang ada dalam kehidupan Paulus, supaya diimpartasikan kepada Sintike dan Euodia. Itu hal kedua, penting ketika kita sehati sepikir, kita mampu untuk menolong orang lain. Hal ketiga, ketika
ketika kita ingin menikmati damai sejahtera Allah, yaitu bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Paulus mengingatkan kepada kita 2 kali loh. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Artinya ini merupakan hal yang terpenting juga di dalam kehidupan untuk kita lakukan. Ketika kita menghadapi situasi sesulit apapun, ketika kita menghadapi konflik atau hal apapun yang membuat kita, hati kita sepertinya mau hilang sukacita, Paulus ingatkan kepada kita semua, kepada Euodia, Sintike, bahkan jemaat Filipi, agar supaya kita senantiasa bersukacita. Bersukacita senantiasa berarti bukan hanya sewaktu-waktu atau bersukacita oleh karena ada sesuatu yang membuat hati kita sukacita, tetapi di sini Paulus mengatakan senantiasa, setiap saat, setiap waktu, dalam hal apapun, dan hal itu bisa terjadi ketika kita bersukacita di dalam Tuhan. Di sini Rasul Paulus bilang, atau Rasul Paulus katakan dalam Filipi ini, bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, bukan bersukacita di dalam uang kita, bukan bersukacita di dalam kekayaan kita, bukan bersukacita karena punya jabatan, bukan bersukacita karena punya jabatan di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam hal apapun, bukan, tetapi bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ketika kita ada di dalam Tuhan, pasti kita bersukacita dalam hal apapun, dalam keadaan apapun. Nah, ini yang Paulus ingatkan kepada kita sekalian, kepada jemaat Filipi, kepada Euodia dan Sintike, sehingga mereka akan mampu menghadapi konflik atau situasi sesulit apapun. Dan yang keempat, ketika kita ingin menikmati damai dan sejahtera, yaitu dia ingatkan kepada kita bahwa kebaikan hati kita ini harus senantiasa tetap ada. Hendaklah kebaikan hatimu, setiap apa yang dinasihati Paulus, di situ ada akhiran la. Artinya itu merupakan perintah, itu wajib untuk kita lakukan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Supaya apa katanya di sini dikatakan? Di dalam ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kenapa Paulus ingatkan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat? Bagaimana orang mau percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan? Mereka lihat aja kita ini hendak baik hatinya. Bagaimana orang lain mau mengenal Tuhan dengan benar? Kita aja hatinya hendak terjaga, hendak baik, tidak mau tolong menolong, tidak mau sehati sepikir. Padahal kita ini adalah pelayan-pelayan Tuhan, padahal kita ini adalah gereja Tuhan, kita umat Tuhan. Oleh karena itu Paulus ingatkan, Tuhan sudah dekat loh. Hendaklah kebaikan hatimu itu terus ada. Kalau perlu diketahui oleh semua orang, tidak cuma kepada orang Kristen, ketahui oleh semua orang. Penting untuk kita, hati kita ini tetap baik. Ketika kita sehati sepikir, kita tolong menolong, kita bersukacita, pasti kita akan ada kebaikan hati untuk semua orang, sehingga mereka boleh lihat bahwa Yesus Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan yang kelima, yaitu kita harus senantiasa menaikkan doa, permohonan, dan terus mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak enak, kita ingat Tuhan. Tuhan bilang, kata sehati sepikir, Tuhan bilang tolong menolong, Tuhan bilang hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan ingatkan kepada kita untuk terus bersukacita. Tuhan ingatkan kepada setiap kita agar supaya kita tetap bersyukur. Dengan kita berdoa, kita mampu untuk bersyukur, mengucap syukur. Namanya kehidupan bersosialisasi, namanya kehidupan di dalam kehidupan kita semua ini, tidak ada yang tidak lepas dari pergumulan, dari gesekan, dari proses hidup yang seringkali Tuhan izinkan terjadi, supaya kita boleh melahirkan kehidupan yang benar-benar kita menjadi serupa dan senggambar dengan Tuhan. Itu yang Tuhan ingatkan sebagai gereja Tuhan.
Kita sebagai gereja Tuhan yang ada di dunia ini, di tengah dunia ini, dalam situasi COVID yang ada ini pun Tuhan mengingatkan kepada kita. Kita belajar daripada apa yang Paulus nasihati kepada jemaat Filipi, supaya senantiasa kita terus berdoa, terus gumuli ketika kita menghadapi masalah, pergumulan. Bukan kita menciptakan konflik, tetapi kita berdoa dan kita bersyukur kepada Tuhan untuk proses yang Tuhan izinkan terjadi, supaya saya, saudara, pribadi setiap kita boleh keluar menjadi orang-orang yang dimurnikan, orang-orang yang diproses Tuhan, sehingga kita boleh melahirkan menjadi pribadi yang berkualitas dan teruji kekristenan kita. Hal seperti itu yang Tuhan inginkan kita lakukan melalui nasihat Paulus. Oleh karena itu Paulus bilang, jangan khawatir. Jangan khawatir jemaat Tuhan. Jangan khawatir, kita semua, katanya, berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Kalau saya pelajari tentang kekhawatiran di sini, Bapak Ibu semua, di sini setiap manusia pasti pernah mengalami, bahkan mungkin saat ini kita mengalami kekhawatiran. Kekhawatiran itu manusiawi. Kekhawatiran itu sangat manusiawi ketika kita menghadapi keadaan seperti ini. Keadaan yang virus semakin bertambah, COVID yang ada di Sulut semakin bertambah. Tetapi firman Tuhan katakan tadi bahwa jangan engkau khawatir dalam keadaan apapun. Ketika kita menghadapi situasi COVID-19 ini, itu sangat mempengaruhi dari pendapatan kita, keuangan kita, pekerjaan kita, itu sangat mempengaruhi. Sehingga mungkin kita berpikir, bagaimana dengan masa depan anak-anak, bagaimana dengan makan minum pakai kita, bagaimana ini, bagaimana itu. Semua mengakibatkan kita mengalami kekhawatiran dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu, di dalam kehidupan kita, jangan pernah kita merasa cemas berlebihan, jangan merasa kita gelisah berlebihan. Karena di dalam bahasa Yunani, khawatir itu artinya merimna. Merimna itu artinya jangan cemas berlebihan, jangan gelisah berlebihan. Nah, ini yang Tuhan ingatkan di dalam firman Tuhan, seperti di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 33, tapi kita baca aja beberapa ayat. Matius 6 ayat 25 sampai dengan 33. Nah, Bapak Ibu silakan kita dengarkan hal ini. Kita baca. Hal karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting? Jadi firman Tuhan katakan, jangan khawatir apa yang akan engkau pakai, apa yang engkau makan, apa yang engkau minum. Karena apa? Hidup itu lebih penting. Firman Tuhan bilang, daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi penting bagi kita
kita naikkan doa dan syukur. Jangan pernah khawatir dengan situasi apapun, karena hidup kita bukan dibangun oleh apa yang kita rasakan, oleh apa yang kita dengar, oleh apa yang kita lihat, tetapi hidup kita dibangun oleh setiap apa kata firman Tuhan. Oleh karena itu penting kita ada di dalam Tuhan, ada di dalam firman Tuhan, lakukan apa yang dianjurkan Paulus, yang dinasihati Paulus bagi kita semua, sehingga akan membuat hidup kita seperti dalam Filipi tadi katakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hati kita akan terpelihara, pikiran kita akan terpelihara oleh damai sejahtera menguasai hidup kita semuanya, asal kita ada dalam Kristus Yesus. Ketika kita mampu melakukan semua itu, kita mengikuti setiap nasihat dan anjuran yang Rasul Paulus katakan di dalam firman Tuhan, maka kita akan mampu melakukan di ayat 8 ini, yaitu jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kita akan dipenuhi oleh damai sejahtera ketika kita sehati sepikir, kita boleh kedua, kita boleh saling tolong menolong, kemudian kita juga boleh bersuka cita, kita juga bersuka cita senantiasa loh. Baru kemudian kita memiliki kebaikan hati, kita berdoa dan bersyukur, maka damai sejahtera Allah itu akan memelihara hati kita, pikiran kita, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang Kristen yang teruji, yang berkualitas, karena kita mampu menghadapi setiap apapun yang terjadi, situasi kondisi apapun, dan tidak akan ada konflik di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita, di dalam kita bersosialisasi, atau dimanapun kita pergi dan berada. Karena di mana kita pergi dan berada, kita membawa damai sejahtera, karena kita duluan telah menerima damai sejahtera tersebut. Amin. Kita akan memberikan persembahan dan kita akan menyanyikan pujian Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Sementara itu Bapak Ibu boleh membawa persembahan untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita akan berdoa dan kita akan bersyafaat bersama. Mari kita berdoa. Hati kami penuh dengan syukur kepada Tuhan, bahwasanya Engkau baik dan kasih setiamu untuk selama-lamanya dalam hidup kami. Kami bangga dan bersyukur kami punya Tuhan, dan kami boleh mengenal Tuhan dengan baik dan benar, sehingga membuat hidup kami di tengah-tengah kesulitan apapun, kami boleh kuat, kami boleh tegar, oleh karena firman-Mu yang meneguhkan setiap kami, firman-Mu yang senantiasa melengkapi kami.
Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman ya Tuhan. Kami sudah dinasehati, kami sudah belajar bersama di dalam kesempatan ini ya Tuhan. Sehingga kami memahami bagaimana untuk kami menikmati damai dan sejahtera dalam hidup kami. Biarlah hati kami ini, pikiran kami terus terpelihara oleh damai, oleh sejahtera itu. Ketika kami boleh hidup di dalam kesehatian, kami boleh hidup sepikir yang dimulai di dalam keluarga kami, di dalam kami berjemaat di kolom, maupun dimanapun kami pergi dan berada. Sehingga kami boleh menjadi gereja Tuhan yang hidup, gereja Tuhan yang berkualitas, gereja Tuhan yang teruji. Sekalipun di mana-mana kami harus menghadapi kondisi atau situasi yang tidak mengenakan kami. Tetapi kami bersyukur pada kesempatan ini, kami Tuhan boleh dikuatkan oleh setiap firman-Mu. Biarlah firman ini terus terpelihara di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan semua apa kata firman Allah. Terima kasih banyak ya Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu Jemaat Zaitun Kolom 14 Karombasan Danau Tanak Weru. Biar jemaat ini menjadi jemaat yang sungguh-sungguh merindukan untuk belajar firman Tuhan, memanfaatkan waktu-waktu yang ada ketika kami berada di rumah. Kami membangun mesbah bersama keluarga, dengan kami berdoa, bersyukur, membaca firman Tuhan, sehingga kami makin kuat, makin teguh, makin berakar. Pikiran kami bukan dikuasai oleh hal-hal yang tidak berkenan, oleh hal-hal yang tidak baik, tetapi kami selalu berpikir apa yang baik, apa yang manis, apa yang sedap untuk didengar. Kami mampu untuk menghalaukan segala sesuatu yang bisa memicu konflik di dalam hidup rumah tangga, di dalam hidup berjemaat, di dalam hidup bergereja, di dalam hidup bermasyarakat, di dalam hidup kami melaksanakan setiap tugas pekerjaan, panggilan yang Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga kami mampu membawa Kristus dengan damai dan sejahtera bagi banyak orang. Dan biarlah Engkau mendapati kami, sesama mendapati kami, bahwa kami memiliki hati yang baik. Karena hati kami terus terpelihara, pikiran kami terus terpelihara. Berkati jemaat-Mu yang ada Tuhan, Kolom 14, Jemaat Zaitun Karombasan Danau Tanak Weru. Biar yang sakit Engkau sembuhkan, yang mengalami pergumulan Tuhan kuatkan, sehingga mereka menyadari bahwa mereka diciptakan lebih daripada pemenang, sehingga mereka mampu menghadapi setiap pergumulan yang ada. Mereka memahami bahwa ini proses hidup Tuhan, dan mereka dijadikan mereka sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang, dan mereka boleh berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang berkemenangan. Berkati Tuhan setiap apa yang mereka butuhkan, biar Tuhan mencukupkan segala sesuatu, dan mereka terus terpelihara, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa hal-hal yang membuat terganggu iman mereka, tetapi mereka terus memandang kepada Kristus, bersukacita di dalam Kristus, dan mereka segala sesuatu boleh terpenuhi oleh apa yang mereka imani, oleh apa yang mereka percayai. Berkati penatua Bapak Syamas yang ada Tuhan, biar mereka terus melayani kami, menggembalakan kami dengan hati yang penuh syukur, dan kami jemaat-Mu menopang setiap pelayanan mereka, memberkati setiap pelayanan mereka, sehingga jemaat Kolom 14 ini terus terpelihara di dalam kesehatian, sepikir di dalam melayani Tuhan, melaksanakan setiap panggilan Tuhan. Dan jemaat Kolom 14 boleh menjadi terang dimanapun mereka pergi dan berada, dimanapun kami diutus oleh Tuhan. Demikian juga Tuhan untuk seluruh koordinator WKI, PKB yang ada, sekolah minggu yang ada, pemuda remaja, biar kami terus sehati sepikir membangun pelayanan yang ada. Tuhan Yesus dimuliakan. Buat senantiasa kami terus menjaga kesehatan,
kami tetap kuat, kami tetap terpelihara di dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati persembahan yang sudah kami berikan ya Tuhan. Kami memberi bukan supaya kami diberi. Kami memberkati bukan supaya kami diberkati. Ketika kami memberi, ketika kami memberkati, itu karena kami mengasihi Tuhan. Kami mengasihi Tuhan Yesus. Karena ketika Tuhan memberikan kami kesehatan, nafas kehidupan itu tidak sebanding dengan apa yang kami berikan saat ini kepada Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami percaya apa yang kami beri dengan tulus hati, dengan mengasihi Tuhan, maka kami juga sudah ikut serta memberkati Tuhan melalui setiap pelayanan yang ada. Terima kasih banyak Tuhan. Memberkati ketua jemaat yang ada Bapak Pendeta Markus Gobin Bonde, Sarjana Teologia bersama dengan ibu dan anak-anak. Demikian juga dengan badan pekerja majelis jemaat yang ada semuanya Tuhan, pengurus yang ada. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan inspirasi-inspirasi roh, Tuhan memberikan inovasi, kreativitas supaya jemaat ini semakin bergairah, jemaat ini semakin progresif di dalam panggilan pelayanan yang ada, jemaat ini terus tergembalakan dengan baik, dan apa yang menjadi kebutuhan gereja Gemim Zaitun Karoweru, Tuhan semuanya tercukupkan, dan jemaat Tuhan menjadi jemaat yang tahu memberi, tahu memberkati. Di dalam nama Yesus semuanya diberkati oleh Tuhan dan kami semua dibuat sehat-sehat oleh Tuhan. Biarlah doa, permohonan serta ucapan syukur kami malam hari ini Tuhan menyempurnakan dengan doa Bapa kami yang akan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah ini dan kita akan menyanyi "Oh Tuhan pimpin langkahku". Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Menerima berkat Tuhan. Jemaat masih tetap berdiri. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Silakan duduk. Demikian ibadah kita pada malam hari ini sudah selesai, dan biarlah ibadah malam hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua bersama dengan keluarga, dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Disilakan.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini sudah selesai dengan begitu baik. Untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Patricia Ratnung Mawicere yang sudah memimpin ibadah kita di malam hari ini, sudah menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan Yesus memberkati juga kita semua. Terima kasih.